channel kami tentang seputar Amerika. Saya dengan Reinhard Lekawa, dan saat ini saya berdiri di perbatasan antara kota Minneapolis. Jadi Minneapolis ini adalah area dari tempat ini ke downtown Minneapolis, lalu berbatasan dengan satu kota yang namanya Richfield. Jadi di sebelah sana Richfield, dan di perbatasan ini kemudian ada jalan tol yang ada di atas ya, untuk menghubungkan antara kota Minneapolis dengan beberapa tempat yang ada di sekitar kota Minnesota ini ya. Dan saat ini saya berdiri, ini ada plang Minneapolis, Minnesota, USA. Dan saat sekarang ini kami sedang berjalan-jalan di taman, di mana tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal ya. Dan ketika kami datang dulu di tempat yang sekarang menjadi taman ini, itu ada apartemen yang besar di sini. Tetapi beberapa tahun kemudian wilayah ini dijadikan tempat perkebunan seperti itu ya. Dan salah satu di antaranya di sini kita ada apel ya teman-teman. Ya, ini buah apel yang ada di sini ya teman-teman. Wah, apelnya sudah siap sih. Hanya manis apa enggak ini apel ini ya? Belum tahu. Jadi ini pohon-pohon apel yang ada di sekitar sini. Wilayah tempat di mana kami tinggal ya. Kami tinggal tidak terlalu jauh dari sini, dan di sini juga ada buah apel juga ternyata di sini. Wow, apelnya ya sampai busuk-busuk begini ya. Sayang ya. Sayang. Nah, tidak ada yang jatuh-jatuh. Wow, busuk begini saja ya. Buah apelnya pendek begini sudah berbuah. Wow. Nah, di depan sini ada perkebunan, dan perkebunan di sekitar sini ya seperti ini teman-teman, seperti yang kita lihat di sini. Mereka bentuk bedeng-bedeng ya. Mungkin ini 1,5 meter kali 3 meter ya. Berarti ukuran ini dong, ukuran kubur ya. Ya. Nah, satu kapling seperti ini dulu kita bayar itu $15 satu kapling begini teman-teman. Dan kalau yang lebih panjang lagi itu sampai 20 sampai $25. Nah, kita dengan bebas ya menanam apa saja di sekitar sini ya. Apakah itu buncis seperti yang kita lihat di sana, atau istilahnya ada yang nanam apa itu, sambiki ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ada tomat, cabai. Tetapi di negara ini ya, cabai dan buah-buahan yang lain seperti itu teman-teman, mereka tidak konsumsi untuk dimakan. Jadi sebetulnya mereka terlibat untuk berkebun seperti ini mungkin hanya sekedar agar supaya mereka bisa berkeringat ya. Lalu kemudian mereka bisa mendapatkan pancaran matahari gitu ya, untuk memperoleh vitamin D. Kira-kira seperti itu. Karena saya perhatikan bahwa mereka tidak petik hasilnya ya, buah-buahnya
biarkan begitu saja kan sayang teman-teman. Kalau itu dikonsumsi untuk bisa dimasak, cabai-cabai yang sudah siap, tomat, bisa dipetik untuk buat apa, dabu-dabu, itu kan lebih bagus. Tetapi ya itulah negara ini ya, keadaannya seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah berita yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Ya, jadi kami tinggal di sekitar sini, di kompleks daripada town home ini. Ini adalah town home di mana kurang lebih ya 20 tahun yang lalu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sekitar tempat ini teman-teman ada 2 mobil yang saya perhatikan, mereka kok tidak pindah-pindah ya parkirannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa jatuh. Oh, rupanya sudah mau jatuh. Oh ya udah. Nanti mau coba-coba tuh manis. Nah, selain daripada keadaan di sekitar tempat kami di sini, saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa di negara yang maju ini ternyata masih ada orang juga yang boleh dikata homeless begitu teman-teman. Tetapi keadaan mereka yang homeless seperti itu, sekalipun mereka homeless teman-teman, tetapi mereka itu punya kendaraan. Nah, seperti kendaraan yang ada di samping saya ini ya teman-teman. Ya, di sini ada kendaraan di mana saya berdiri ini. Kalau kita melihat dia punya plat nomor itu kan sudah expired 1 tahun yang lalu. Nah, berarti mobil ini atau orang yang punya kendaraan ini bisa juga bermasalah begitu. Misalnya SIM-nya itu tidak SIM-nya itu tidak bisa diperpanjang atau kendaraannya sendiri bermasalah. Kita tidak tahu. Tetapi intinya di sini saya ingin memberitahukan bahwa sekalipun negara ini bebas, negara ini adidaya, tetapi hal-hal yang seperti ini masih kita temukan juga di negara ini teman-teman. Nah, seperti barang-barang yang ada di sebelah sana, ini milik daripada bapak ini gitu. Dan saya memperhatikan bahwa banyak orang-orang yang simpati kepada mereka waktu itu, sehingga barang-barang itu mereka hanya tampung seperti itu. Kalau hal ini kejadiannya di Indonesia, mungkin aparat daripada keamanan sudah langsung bertindak untuk ya membersihkanlah itu supaya tidak mengganggu. Tapi ya itulah, negara ini bebas dan tingkat kebijakan mereka saya juga kurang mengerti kenapa barang-barang seperti itu kan masih ditaruh situ. Lalu kemudian kita beranjak ke sini lagi teman-teman. Ya, ini juga sepeda-sepeda yang ada di sini, dan saya mencurigai teman-teman bahwa mobil yang ada di depan saya ini adalah kendaraan yang khusus untuk mengangkut mobil barang-barang bekas. Nah, buktinya ada ban-ban di sini, ada ya barang-barang yang lain. Ini kan semua bekas-bekas teman-teman. Dan di sekitar sini juga kita melihat teman-teman ada sepeda-sepeda ya seperti ini teman-teman. Ya, jadi sepeda-sepeda ini cuma bannya seperti itu. Kita nggak mengerti kenapa cuma ditaruh begini saja, atau ada juga untuk bagi bagi orang yang handicap, sepeda-sepeda cuma ditaruh begini. Iya. Mungkin barangnya orang itu teman-teman. Iya, ini kembali lagi kita melihat ya perkebunan yang ada di sini teman-teman ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ada begitu banyak tomat-tomat yang ada di sana. Ya, itu siap sebetulnya dibikin. Hi, I'm doing good. How about you, sir? They charge now how much the long like that? Because before when I have over here, I pay $15. I think that the good one cost me 40. Oh, now? And this one was 20, I believe. Oh, the price is raised up, huh? Oh, okay.
So by the way, what kind something you planted over there? Oh, these were melons. Oh, so did you have something to? Yeah, we got a lot. Oh, you have a lot. These rotted, but at home we had like this. Oh, Plenty, yeah. really? Yeah. Oh, That one over there has tomatoes, okay. hot peppers, cucumbers. Oh, that's nice. How about the tomato over here? Yeah, so much. Oh, okay. And also they just, some people they throw away, eh? They didn't bring home, huh? Something just sits and rots. Oh, okay. But yeah, interesting though. Yeah. Oh, okay. Hi, how are you? Habla español? No, No? sorry. Oh, I think you. Jadi dia kasih ini tomat. Kalau di Indo ini tomat apa namanya ya? Tomat ini. Tomat cherry. Oh, iya, tomat cherry betul. Iya, jadi inilah maksudnya sedikit edukasi bahwa ternyata di Indonesia kemudian kita berpikir kadangkala di samping rumah itu kan torampe tanah-tanah itu kan banyak pasir atau tanahnya kadangkala kan kekuning-kuningan, orang nggak bisa buat menanam sesuatu. Nah, ini ide baru teman-teman. Beranjak dari apa yang saya lihat di sini, ternyata di Amerika pun selain sebetulnya tanahnya ini kan subur, tetapi untuk supaya tanah-tanah yang subur ini maka mereka bikin bedeng-bedeng seperti ini teman-teman. Ini mungkin cuma 1,5 meter kali 3,5 meter, udah mereka bisa tanam sesuatu. Nah, tujuannya kenapa sampai di bedeng-bedeng seperti ini, agar tanah-tanah yang subur itu teman-teman tidak sampai hilang. Ya, ketika hujan turun, tanah yang subur itu kemudian tinggal menetap sehingga kita bisa menanam tanaman yang bisa menghasilkan ya seperti ini teman-teman. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi saja mungkin yang dapat kami informasikan sehubungan dengan berita seputar Amerika ya teman-teman. Dulu ketika kami masuk di sini, ini tembok ini belum ada, iya. Dulu masih plong seperti itu. Nah, dulu kami sempat tinggal di sini di 104. Iya, ini namanya town home. Ini town home ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang untuk living cost-nya di tempat ini sekedar informasi, kalau yang besar ini harganya sudah sekitar 1.500 dan 2 kamar di atas, lalu 1 kamar di basement, 2 kamar mandi. Nah, harganya seperti itu. Kalau yang lebih kecil lebih murah sedikit begitu ya. Dan parkiran di Amerika ini juga ketat teman-teman. Jadi garis kuning ini Anda boleh parkir sini kecuali mau loading something. Ya kira-kira seperti itu. Kalau tidak nanti pihak derek yang ada di sana itu bisa saja menderek mobil kita gitu. Dan harus bayar. Dan yang tanah tadi itu $20 sampai $40 iya, per bulan. Sampai 4 bulan Per bulan. Nyanda untuk 1 tahun. sekali session aja, sekali tanam-tanam begitu aja. Oh, Iya. oke. Lalu ini apa namanya? Ini torampe garasi. Jadi ukuran garasi ini hanya cukup 1 mobil bisa masuk ke dalam. Lalu kemudian harganya 1 garasi ini itu cuma $50. Nah, $50. Dan untuk mendapatkan garasi ini ya, storage ini tidak semua orang bisa dapat. Karena apa? Karena unit yang ada di sini kan banyak, tidak mencukupi. Tapi ya syukur ketika kami ke sini lalu nge-apply, ya kami dapat tempat ini. Tetapi persoalan kemudian yang timbul adalah ketika punya storage ini banyak barang-barang yang sebenarnya orang tidak pakai. Tetapi kemudian orang kumpul-kumpul seperti itu sehingga kendaraan yang tidak bisa masuk, kasihan. Aduh. Padahal ini kan sebenarnya bisa disortir, tapi ini titipan, ini titipan. Nah, ini ada kulkas,
lalu ada box-box semua, dan barang-barang lagi yang ada di dalam, teman-teman. Aduh, agak pusing lihatnya ya. Sebetulnya sih bisa diatur, ada sepeda-sepeda di sana, dan ada meja, semuanya di sini. Jadi, wah, untuk organizer ini memang, ya ini nanti mau di bannya agak rusak. Ya, ini sekedar informasi. Jadi ukuran garasi ini satu mobil, dan di CC-nya itu bisa satu box. Kita bayar $50 satu bulan. Nah, sudah included dengan tempat orang di sini. Nah, kira-kira itu hanya sekedar informasi, teman-teman. Ya, ya tadi oh ya nanti aja. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan orang-orang yang tinggal di sini ya sudah campur baur, kulit putih, kulit hitam. Hai, how are you, buddy? Oke. Ini tempat-tempat yang ada di sini, teman-teman. Dan ini parkirannya ya di sebelah sana dan sebelah sini. Dan selain itu tempat kami di sini juga disiapkan juga ini swimming pool, teman-teman. Iya. Jadi ditulis di sini pool for resident only. Tetapi maksudnya begini, karena kita tinggal di sini, maka kita bisa masuk dan bawa teman. Jadi maksudnya begitu, bukan berarti bahwa hanya untuk residen di sini, tapi kalau punya teman, kita mandi, bawa teman boleh. Jadi tidak menutup hanya untuk penduduk di sini. Dan inilah peraturan-peraturan yang tertera di sini tentang rule-nya di sini. Wah, begitu banyak ya rule-nya seperti itu. Iya. Jadi setiap unit ini dapat kunci ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu informasinya ya. Iya. Itulah kolam renangnya. Iya, sampai anak kami bilang, "Dedi, ini sudah mau winter lagi kita belum mandi," katanya. Iya, karena saking sibuknya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik sekali ini satu unit ini. Mereka justru menanam ini apa namanya? Sambiki ya? Sambiki. Nah, ini ada sambiki dia. Wow. Ini bagus sekali dia tanamnya. Nah, ini padahal potnya cuma kecil sekali, teman-teman. Potnya kecil sekali ya, tapi ini buktinya sudah ada sambiki ya, buahnya. Satu di situ, satu di sana. Ya. Iya. Nah, ini bagus sekali. Kalau istilahnya kita bisa gunakan seperti ini kalau di Indonesia. Bahkan di luar ini, misalnya tempat-tempat apa namanya untuk barbecue, dia cuma ditaruh gitu aja, teman-teman, nggak hilang. Oke, jadi ini sekedar edukasi yang dapat kami bagikan, yang dapat kami seringkan kepada teman-teman semua. Dari tempat kami ke downtown Minneapolis itu cuma sekitar 15 menit. Ya, tidak terlalu crowded seperti dekat dengan downtown. Itulah sebabnya kami lebih suka tinggal di tempat ini. Sekiranya video ini dapat memberikan informasi sedikit sehubungan tentang bagaimana tinggal di negara ini, ada suka dukanya, tetapi tentunya lepas dari semuanya itu tidak lepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Sebab setiap opportunity yang kita peroleh itu dari Tuhan, termasuk kekuatan, kesehatan yang ada. Kita tahu bahwa semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Sebab itu kami ingin mengatakan bahwa dalam segala hal tetaplah percayakan hidupmu kepada Dia, ya, kepada Tuhan yang senantiasa menolong, yang tetap setia memberikan nafas kehidupan kepada kita untuk kita bisa beraktivitas, dan semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Elohim yang senantiasa menolong kita. Baik, itu saja, teman-teman.
Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. God bless you. Bye-bye.